Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik ya, mudah-mudahan sehat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, untuk pertemuan 14 kita sharing tentang topik tesis dan kerangka karangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu seluruh bangsa, baik lisan maupun tulisan, yang ditinjau dari segi rasa, kasa, dan cipta, serta pikir baik secara etis, estetik, dan logis. Itu ya maksudnya. Jadi intinya, bahasa Indonesia juga dipakai untuk menulis karangan ilmiah. Jadi diharapkan semua mahasiswa bisa menulis atau menyajikan suatu karangan ilmiah dengan baik dan benar. Di sini untuk mewujudkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilakukan sebagai upaya strategis dalam pengajaran bahasa Indonesia. Di mana kita harus berdiskusi atau harus saling sharing atau kita harus bisa mampu mempelajari, bukan mampu lagi, harus mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa tulisan dan lisan dapat diajarkan melalui berbagai aktivitas keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis baik langsung atau tidak langsung. Bisa kan kita pelajari di sekolah formal, informal. Ketika kita jadi MC, misalkan ketika kita jadi wedding organizer, itu merupakan salah satu aktivitas di mana kita bisa berkomunikasi ya melalui bahasa Indonesia. Jadi keterampilan menulis ilmiah dapat didasarkan pada 3 hal, yaitu topik, tesis, dan kerangka karangan. Kalau kita mendengar tesis, itu kita mindset-nya kan ke tugas akhir seorang mahasiswa strata 2 ya, S2. Tapi kalau di sini beda ya pengertiannya. Jadi topik, tesis, dan kerangka salah satunya saling berkaitan ya ketika kita menuliskan suatu karangan ilmiah. Oke, kita lihat definisinya atau pengertiannya. Contohnya, topik meningkatkan minat baca mahasiswa. Tujuan untuk meningkatkan beberapa cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan mahasiswa. Minat baca mahasiswa dapat ditingkatkan dengan sejumlah cara dan strategi. Itu salah satu contoh ya. Topik sebuah karya ilmiah haruslah direncanakan dan disusun dengan cara yang sistematis dan terukur. Untuk itu perlu diterapkan terlebih dahulu hal yang paling penting yang tidak diberikan, hal yang paling penting. Itu disebut topik. Jadi hal yang paling penting yang hendak diuraikan. Kita susun misalnya dulu, itu yang namanya topik. Contohnya menurut tempat negara tertentu lebih khusus daripada dunia, Bandung daerah wisata dapat dipersempit misalkan Tangkuban Perahu daerah wisata. Itu kalau menurut tempat. Misalkan kalau menurut sebab akibat, krisis moneter dapat dikhususkan menjadi banyaknya perusahaan yang belum tikar. Bisa ya. Kalau lebih khususnya, misalkan krisis moneter. Kalau krisis moneter itu kan secara umum, kalau secara khususnya bisa diciutkan menjadi banyaknya perusahaan yang belum tikar. Jadi topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan atau masalah yang dibicarakan. Topik karangan adalah suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Jika seseorang akan mengarang, ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik karangannya. Ya, topiknya apa? Misalkan wisata. Nah, kita kembangkan. Misalkan desa wisata, desa ziarah. Ya, itu banyak. Oke, nanti ya. Oke.
Judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Bila di badangan topik jauh lebih spesifik dan sering telah menjelaskan sudut pandang atau variabel yang dibahas. Tetapi judul tidaklah harus sama dengan topik. Ya, yang penting ada unsurnya. Oke. Dalam karangan ilmiah, nah ini kita ya. Dalam karangan ilmiah, misalkan skripsi atau tugas hari Anda, judul memang ditetapkan pada awal proses penulisan pada waktu pengajuan outline. Sebenarnya proses pembuatan judul itu tetap dari pemilihan topik. Untuk jenis karangan lain seperti artikel sederhana, judul dapat dibuat sesudah karangan selesai, serta dapat digantikan sepanjang relevan dengan isi karangan dan sesuai dengan topik yang ditentukan. Oke, ngerti ya? Dalam memilih perlu meletakkan beberapa hal, yaitu jadi topik ketika kita memilih topik harus dipertimbangkan. Yang pertama harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Kita harus mencari sumber data dari semua yang kita perlukan, metodenya, analisisnya, buku referensinya, terus harus sempit dan terbatas. Penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Dibatasi, misalkan wisata, misalkan ya wisata, desa wisata, misalkan topiknya. Nanti kita harus membatasi. Ya. Terus untuk penulis pemulai dari topik yang kontroversial dan baru, janganlah ya, ini yang simbol-simbol aja. Takutnya nanti kita referensinya terbatas. Nah di sini ada juga pengertian umum, silahkan bisa dibaca ini. Fungsi topik adalah menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Saya ngerti. Tesis dan kerangka karangan. Tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal penulisan. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Perlu diketahui dulu topik dan tujuan, barulah dirumuskan tesis karangan. Tujuan dari topik adalah sasaran yang dicapai penulis berdasarkan topiknya. Tujuan semacam pembatasan topik agar tidak menyimpang dari permasalahan. Berarti ya. Nah, di sini ada contoh. Topiknya cara mengemukakan pendapat yang efektif. Tesisnya mengemukakan pendapat harus secara logis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang tepat. Dengan demikian, tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Ya. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk karangan dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Saya karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyimpanan pokok-pokok bahasan dalam bab dan dengan menampilkan acuan beberapa sumber rujukan referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka mempunyai beberapa fungsi dalam proses penulisan. Ngerti ya? Suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan dengan menampilkan acuan beberapa sumber referensi yang digunakan. Rencana ya. Ya, outline. Bisa dilihat di sini. Silahkan. Trik-triknya ya di sini ya. Di antaranya misalkan fungsi dan proses penggulan, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari masalah, menciptakan kalimat yang berbeda, mengingatkan penulis, membaca ulang, dapat dilihat, berarti setengah karangan sudah selesai, misalkan ya. Kemudian di sini kita juga harus memperhatikan perumusan tesis, menginventarisasi topik, misalkan ya. Bisa ya. Oke.
Contohnya temanya air, judul manfaat konsumsi banyak air putih. Nah, ini misalnya karangannya manfaat mengkonsumsi air putih akibat kekurangan dehidrasi, hilang, kurang maksimal kerja ginjal. Bisa ya? Nah, di sini misalkan membangun teks akademik dan non akademik dengan tema mengapa pajak diperlukan dalam kehidupan manusia. Nah, ini sebagai mahasiswa diperlukan adanya menyusun atau menulis masalah teks akademik dan non akademik. Namanya membuat bagian referensi. Nah, di sini ada. Saya contohnya. Ada di sini pengertian pajak apa, kemudian nanti kita uraikan. Bisa ya? Ngerti? Ada pengertian pajak melalui Sumentro. Oke, terima kasih. Silakan dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sharing nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.